Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi di kelas daring pada siang hari ini. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah Bapak juga baik pada pembelajaran siang hari ini. Semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan karena kesehatan lebih mahal dari segalanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Bapak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Di sini jumlah siswa di kelas 11 yaitu 30. Nah, saya lihat di ruang Zoom kali ini ada 31 peserta dan yang satu adalah Bapak sendiri, berarti 30 peserta lainnya para siswa hadir semua. Ya, baik. Sebelum itu kita kemarin membahas tentang eh, teks deskripsi kan. Kemarin kita membahas tentang teks deskripsi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi itu sendiri? Nah, iya benar sekali, teks deskripsi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak pada minggu yang lalu. Kalian pasti sudah memahami apa itu teks deskripsi, ciri dari teks deskripsi itu sendiri, terus kerangka dari teks deskripsi itu sendiri. Dan pada minggu lalu saya sudah memberikan penugasan kepada kawan-kawan semua mengenai penulisan tentang teks deskripsi itu sendiri. Dan Bapak lihat setelah kalian kumpulkan, Bapak cermati, kalian sudah sedikit banyak memahami tentang teks deskripsi. Dan terus penulisan teks deskripsi kalian sudah cukup memenuhi persyaratan dalam teks deskripsi itu sendiri. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang makalah. Dan di sini sebelum Bapak masuk ke dalam materi, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang harus kita capai pada pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu kalian harus bisa memahami, menerapkan, dan juga menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu kalian tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan juga humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural yang kalian ketahui pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua, mengolah, menalar, dan juga menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang kalian pelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan juga kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, kompetensi yang harus kalian capai, yang pertama yaitu menyajikan makalah bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora hasil pengamatan atau penelitian secara lisan maupun tertulis yang kalian lakukan. Dan yang kedua yaitu menganalisis isi makalah bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora yang dipresentasikan. Dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, yang pertama yaitu siswa menganalisis struktur makalah dan menerapkannya dengan membuat makalah sederhana dengan tema yang sesuai. Nah, untuk poin yang pertama ini, Bapak akan sampaikan penugasan untuk kalian untuk membuat makalah pada akhir pembelajaran nanti. Dan yang kedua yaitu siswa menganalisis pokok isi atau bahasan dalam makalah sesuai dengan data, opini, maupun dari struktur kebahasaannya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran pada siang hari ini? Baik, kalau sekiranya cukup, Bapak izin share screen mengenai materi makalah pada siang hari ini.
Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai materi makalah. Nah, pasti makalah sudah tidak asing di telinga kalian. Sudah sering guru-guru lain memberikan penugasan makalah kepada kalian. Apa sih yang kalian ketahui mengenai pengertian makalah itu sendiri? Ya, belum paham semua berarti ya. Dari pengertian makalah itu sendiri adalah makalah adalah sebuah naskah yang sistematik dan utuh yang berupa garis-garis besar atau yang biasa disebut dengan outlines mengenai suatu masalah dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan tertentu. Baik itu menguraikan pendapat, gagasan, maupun pembahasan dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Nah, meskipun tanpa ada kesepakatan tata tulis yang tertentu dalam penyusunan makalah, tetapi si penulis perlu menguraikan gagasannya secara sistematis atau bisa dibilang secara runtut, sehingga dapat dengan mudah dicerna oleh si pembaca itu sendiri. Nah, selain itu, isi tulisan dalam makalah diharapkan berupa utuh. Artinya keseluruhan gagasan beserta landasan teoritisnya telah diuraikan dalam makalah tersebut. Nah, jadi dari pengertian makalah ini, kalian semua ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham semua berarti ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang isi di dalam makalah itu sendiri. Isi di dalam makalah dapat ditulis sebagai kajian dari suatu disiplin ilmu, tetapi juga bisa dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Sistematika makalah pada umumnya, pada bagian awalnya penulis menguraikan atau menjelaskan pentingnya masalah tersebut untuk dibahas atau diatasi di dalam penulisan makalah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu si penulis juga perlu menjelaskan bagaimana dan atau bisa disebut pentingnya cara untuk mengatasi masalah yang dimaksudkan di dalam makalah tersebut gitu. Jadi kalian semua dalam penulisan makalah harus secara jelas kalian ini membahas apa gitu. Kalian misal membuat rumusan masalah apa itu harus jelas, nggak boleh yang setengah-setengah gitu. Nah, dukungan teoritis berdasarkan pandangan para ahli yang terkait maupun empiris dengan adanya data-data hasil survei perlu disertakan untuk menekankan kebenaran pandangan penulis itu sendiri. Nah, dalam menulis makalah kalian harus mencari referensi-referensi untuk menguatkan opini yang telah kalian buat di dalam makalah itu sendiri. Karena pada saat makalah kalian diuji, ntar kalian sudah mempunyai bahan untuk menguatkan opini kalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu susunan makalah. Untuk susunan makalah sendiri, yang pertama yaitu judul. Di dalam sebuah makalah kalian harus mencantumkan sebuah judul. Kalau makalah tidak ada judulnya, berarti untuk selanjutnya berarti tidak bisa disebut sebagai makalah. Yang kedua yaitu tujuan pembahasan. Ini sangat penting karena di dalam sebuah makalah jika tidak ada tujuan sebuah pembahasan, maka susunan-susunan makalah yang lain tidak bisa dilanjutkan. Yang ketiga yaitu abstrak. Yang keempat isi. Yang kelima yaitu daftar isi. Yang keenam kesimpulan. Yang ketujuh yaitu kata pengantar. Yang ke-8 saran atau pendahuluan. Yang ke-9 penutup, latar belakang, daftar pustaka, dan juga rumusan masalah. Mohon maaf sebelumnya ini Bapak menulis susunan makalahnya tidak runtut gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri makalah. Yang pertama yaitu deduktif, yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data. Nah, tadi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian bahwa kalian dalam menulis makalah harus mencari referensi-referensi yang benar gitu. Seperti di jurnal, dan juga jurnal tersebut harus sesuai dengan sumber yang sudah terpercaya. Yang kedua yaitu empiris, yang bersifat objektif, berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap
dengan pembahasan yang kalian inginkan gitu. Nah, yang ketiga yaitu campuran makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan juga data empiris. Jadi dalam penulisan makalah campuran ini kalian bisa memadukan antara deduktif dan juga empiris. Jadi opini yang kalian berikan atau yang kalian tulis itu dapat dikuatkan dengan deduktif atau dari para penulis-penulis makalah atau jurnal-jurnal yang sudah relevan datanya gitu. Nah, ini contoh makalah. Yang pertama yaitu daftar isi, sudah jelas. Dan yang kedua yaitu kata pengantar. Yang ketiga daftar isi yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Yang ketiga yaitu penutup. Yang keempat kesimpulan, dan juga yang terakhir daftar pustaka. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada sedikit yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai penugasan. Nah, di awal tadi sudah saya singgung mengenai penugasan. Di sini saya akan memberikan penugasan kepada kalian semua. Kalian semua akan saya bagi ke dalam 6 kelompok. Di sini kan berjumlah 30 siswa. Dan saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok masing-masing, berarti 6 kelompok masing-masing berarti 5 orang. Nah, masing-masing kelompok tersebut membuat makalah dengan tema yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, untuk pengumpulannya sendiri, nanti ketua kelas atau perwakilan dari kelas membuat link Google Drive, lalu dikumpulkan di situ. Nah, berikan saya akses untuk bisa mengakses link tersebut untuk saya melakukan penilaian kepada makalah yang udah kalian buat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan dari Bapak? Oh, untuk deadline-nya. Untuk deadline-nya sendiri, saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan makalah ini sampai minggu depan. Berarti 1 hari sebelum pembelajaran kita ini dimulai, kalian harus sudah menyelesaikan penugasan kita hari ini, dan juga link sudah diberikan atau diserahkan kepada Bapak. Ya, sama-sama. Berarti sudah jelas ya mengenai penugasan pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk evaluasi sedikit ya tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Evaluasi untuk saya sendiri, mohon maaf tadi agak telat masuknya. Nah, dan terus untuk tadi seperti materi yang sudah saya share screen, ada beberapa yang tidak runtut. Nah, itu bisa menjadikan evaluasi buat diri Bapak sendiri. Nah, untuk evaluasi untuk para siswa sendiri, untuk kalian, yang pertama saya harapkan untuk minggu depan kalian semua bisa lebih aktif, lebih bisa kita di sini sudah SMA, kalian sudah SMA, alangkah baiknya kita melakukan pembelajaran secara diskusi gitu. Jadi tidak secara saya yang ngomong sendiri, namun kalian cuma mendengarkan, pasti kalian semua akan merasa bosan dan merasa ngantuk. Nah, untuk selanjutnya, Bapak harap kita semua bisa melakukan diskusi mengenai materi-materi selanjutnya. Nah, itu sedikit evaluasi yang bisa saya berikan kepada kita semua untuk menjadikan kita semua lebih baik pada pembelajaran minggu yang akan datang. Nah, di sini Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian. Kalian semua jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, walaupun tugas kalian masih banyak. Jangan lupa tujuan kalian di sini untuk apa?
Terus jangan lupakan orang tua kalian sudah bekerja keras untuk kalian semua demi menyekolahkan kalian semua. Jadi saya harap kalian semua bisa bersekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalian berhenti belajar, karena sejatinya belajar itu tidak ada ujungnya. Sampai akhir hayat pun kita dianjurkan untuk tetap belajar. Nah, itu sedikit motivasi dari Bapak untuk kalian. Semoga kalian bisa lebih semangat dalam sekolah atau dalam belajar. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah memperhatikan Bapak ketika memberikan materi kepada kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Bapak sengaja maupun tidak, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, terlebih-lebih lagi bisa bermanfaat bagi banyak kalangan orang lain di sana. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses kelak, karena kalian adalah estafet bangsa pada masa yang akan datang. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.